dalam kondisi seperti apa sih bahwa dokter di FKTP itu memberikan rujukan. Jadi ada satu orang pasien, Ya. lalu sakitnya itu tidak cuma satu, gitu kan? Ya. Sakitnya tidak cuma satu. Apakah dikasih rujukan dua atau dikasih satu rujukan dengan dua indikasi medis? Nah, ini satu hal. Ketika perpanjang rujukan maka datanglah ke FKTP. Kenapa? Selamat datang di Ruang Sahabat Prospen, yaitu sebuah ruangan tempat kita berdiskusi dan mempelajari cara menggunakan fasilitas Prospen secara bijak. Kita kali ini memasuki episode ke-7 dan mari kita bahas di dalam episode ke-7 itu adalah untuk membahas tentang mekanisme rujukan di FKTP ke FKRTL. Topik ini saya pikir sangat penting buat sahabat-sahabat Prospen karena kalau biasanya kita ke FKTP adalah minta rujukan. Nah, kita harus tahu seperti apa mekanismenya biar kita bisa mendapatkan pelayanan yang tepat dan efisien. Seperti itu. Dan kembali hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu adalah dokter cantik dari Bandung, dari Brimedika Bandung, yaitu Dr. Pradina Setia. Iya. Ya, selamat datang kembali, Dok. Bapak tidak bosan ya dengan saya kan? Ya, justru itu saya yang takutnya Dokter Tia bolak-balik ke Bandung. Enggak. Nanti bosan. Tapi banyak hal-hal yang komentar-komentar dari sahabat Prospen juga senang Dokter Tia katanya. Aduh, Masya Allah. Ya, gitu. Baik. Saya mau menyapa sahabat Prospen. Iya. Silakan. Halo sahabat Prospen, Bapak Ibu, sehat-sehat ya. Jangan bosan lihat muka saya, udah 3 episode kayaknya. Oke, ya gimana Pak? Kita mau ngobrol apa nih? Jadi ngobrolnya, Dok, waktu pertama datang kita ngobrolin lagi sehat. Iya. Yang kedua datang kita ngobrolin diobatin di klinik Brimedikanya. Iya. Nah, yang ketiga ini adalah kita akan membahas tentang rujukan. Baik. Ya, dan saya minta nanti Dokter Tia mungkin banyak memberikan pengalaman-pengalaman seperti apa waktu ngasih rujukan yang seperti apa gitu contoh-contohnya. Gitu ya, Dok ya. Boleh Pak. Oke, sekarang kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Tadi kan sudah dibilangin tentang 144 penyakit. Iya. Tapi sebetulnya dalam kondisi seperti apa sih bahwa dokter di FKTP itu memberikan rujukan? Oke. Jadi dokter akan merujuk jika memang perlu penanganan yang bersifat spesialistik maupun subspesialistik. Bisa dijelaskan dengan kalimat yang lebih sederhana? Yang ahli dan ahli lebih dalam lagi gitu Pak. Gitu. Jadi memang perlu yang memerlukan dokter spesialis. Yang memerlukan dokter spesialis. Spesialistik itu memerlukan ditangani oleh dokter spesialis. Iya betul. Dan ada juga subspesialis. Iya. Subnya lagi gitu Pak. Jadi berdasarkan apa? Itu berdasarkan dari pertama udah pasti atas indikasi medis itu udah. Atas indikasi medis. Betul, dilakukan pemeriksaan. Ya, betul. Kemudian di luar dari 144 penyakit, oh ini memang harus ketemu sama ahlinya, dokter spesialis. Maka dokter di FKTP akan merujuk, Pak. Kalau misalnya gini, Dok. Kalau misalnya itu adalah harusnya masih ditangani oleh Paskes tingkat 1, tapi orangnya minta rujukan dan akhirnya karena kepaksa misalnya kan ngasih rujukan, itu dimarahin nggak sama FKRTL atau gimana biasanya? Biasanya kita bergen dulu nih Pak sama pasien bahwa diagnosa yang ada saat ini yang sudah ditegakkan oleh dokter itu bukan merupakan sebuah case yang harus dirujuk. Gitu. Masih bisa kok kita tangani di sini. Tapi ini kita cerita pengalaman. Iya, cerita pengalamannya justru. Karena kita garda terdepan, jadi sebenarnya tidak boleh atas permintaan pasien.
rujukan itu. Oh, iya. Tapi atas indikasi dan indikasi medis dan pertimbangan dari dokternya. Iya. Kalau memang pasien membutuhkan perawatan lanjutan Iya. dengan pemeriksaan penunjang lebih lengkap, kita pasti akan rujuk. Oke. Gitu. Oke, gini Gitu. Dok. Sekarang bukan atas permintaan pasien. Iya. Tetapi apakah misalnya menurut FKRTL ini harusnya tidak dirujuk, tetapi dari FKTP melakukan rujukan, itu ada sanksi atau tidak? Biasanya sih kita ditegur ya Pak. Sama? Kadang dari FKRTL-nya, ayo dong teman-teman di FKTP yang masih bisa itu kadang Yang gini gitu. mah dikerjakan aja sendiri, jangan Iya. sedikit-sedikit ngasih rujukan. Gitu. Betul, BPJS juga concern juga dengan rujukan. Ayo dong, saya sering dimarahin Pak sama BPJS, tekan dong rujukannya. Iya. Iya, begitu. Artinya tadi kan kalau atas permintaan pasien pasti tidak boleh. Tidak. Tetapi kadang-kadang mungkin kita juga ngerasa bahwa ini dirujukan, tapi kalau yang misalnya tidak harusnya dirujuk, berarti itu juga ada juga ya, ada mekanisme kontrolnya, baik dari FKRTL maupun dari BPJS. Betul. Nah, kalau rujukan itu, apakah berlaku untuk seluruh penyakit atau tidak? Untuk rujukan, tidak dong Pak. Karena kan tadi ada ketentuan 144 penyakit. Oh, gitu maksudnya selesaikan gitu. Tapi jika tidak tertangani di dalam 144 penyakit itu, maka boleh dilakukan rujukan gitu. Ya, yang menentukannya indikasi medis baik dilihat langsung maupun dengan hasil lab gitu ya. Betul. Oke. Yang kemarin kita sudah bicarakan di episode yang lalu bahwa untuk menguatkan itu bisa saja untuk melakukan pemeriksaan lab. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya kita rujukan itu berlakunya berapa lama? 90 hari Pak, 3 bulan. 3 bulan apa 90 hari Dok? 3 bulan 90 hari ya Pak? Beda. Oh beda ya, kalau dia 31 jadi 9. Ada 92, ada 91, 90 hari ya, pakainya hari ya. Iya, pakainya 90 hari. Iya. Nah, waktu menentukan rujukan nih Dok, yang paling ditakutkan sama sahabat-sahabat Prospen itu, kan kita itu kan sudah punya dokter tertentu dan rumah sakit tertentu yang misalnya memang tadinya juga sudah sakit, gitu, sudah tahu gitu kan sakit. Terus tadinya kan belum pakai BPJS karena kan pensiunan langsung kan ke rumah sakit itu diganti. Nah, dia sudah ke sana gitu. Terus apakah bisa nggak di FKTP juga rujukannya ke rumah sakit yang itu? Nah, Nah, ini pertanyaannya oke banget. Dan ini emang benar-benar di lapangan. Jadi, misalkan dirawat di rumah sakit A tadinya, kemudian dia pulang, kemudian pengen dong kontrolnya sama dokter yang di rumah sakit A. Ternyata ketika masuk di rumah sakit A itu adalah vaskesnya itu yang lanjutan. Kan kita berjenjang, Pak. FKTP, terus FKTRL-nya, terus lanjutannya lagi. Nah, begitu yang berjenjang yang dia masukkan rumah sakitnya adalah yang ketiga nih, misalkan rumah sakitnya. Nggak bisa kan kita langsung ke situ. Setidaknya ke FKTP dulu, nanti kita rujuk ke rumah sakit tingkat 2. Nah, nanti dari rumah sakit tingkat 2 itu kebijakannya di situ. Apakah dokternya akan mengambil pasiennya ataukah memang akan dikembalikan lagi ke vaskes 3-nya? Vaskes 3 itu artinya yang adalah rujukan lanjutannya lagi yang misalkan tadi dia rawatnya di vaskes yang sebenarnya kapasitas vaskes 3 deh gitu. Iya. Jadi kalau mungkin ya kalau pakai bahasa yang kemarin digunakan BPJS kan ada yang kelas D, C rumah gitu sakit kan. tipenya tipe D, C misalnya itu adalah untuk yang FKRTL tingkat 2. Betul. Lalu nanti B atau A itu adalah FKRTL tingkat 3 selanjutnya kayak seperti itu. Iya. Artinya berarti waktu rujukan yang tingkat 2 atau FKRTL itu apakah bisa melakukan pemilihan atau tidak? By system, Pak. Jadi by system, bukan pasien yang memilih, tapi kalau saya di lapangan, kita kan rekam medisnya sudah elektronik dan bridging dengan BPJS. Jadi ketika kita klik, setiap pasien itu beda-beda Pak, yang kebuka. Pertama tergantung zonasinya juga.
gitu. Zonasi itu Wilayahnya. Iya. Kemudian misalkan diklik, kita sebutkan rumah sakitnya mau kemana, gitu. Kalau saya sih lebih begitu ya, bukan menunjuk satu rumah sakit. Ibu, saya rujuk ke rumah sakit ini, saya tidak begitu. Jadi kita akan kasih pilihan pasiennya ini. Dan begitu pilihan rumah sakit yang nggak ada, ya memang harus legowo karena by system gitu. Iya, berarti di dalam rujukan itu nanti akan keluar rumah sakit mana saja yang sesuai dengan indikasi medis dari pasien tersebut. Betul, gitu kan? Diagnosanya. Yang sesuai dengan diagnosa itu akan keluar rumah sakit FKRTL tingkat 2 itu yang bisa dimasuki sama mereka. Itu biasanya ada berapa rumah sakit, Dok? Tergantung, Pak. Tergantung. Ada yang misalkan peserta yang ini yang kebuka hanya 5 rumah sakit. Begitu saya ganti pasien selanjutnya gitu. Saya mau rujuk gitu ya, misalkan ke spesialis mana dengan diagnosa apa, ternyata yang keluarnya 10 rumah sakit, itu beda-beda Pak. Jadi kita memang ikut by system aja. Oh, berarti sebetulnya kalau kita sebagai pasien, ini nih, sahabat Prospen itu sebagai pasien datang ke sana, nggak apa-apa ngomong dulu, saya maunya di rumah sakit ini, tolong ada nggak dok? Gitu kan? Nanti kalau tidak ada, berarti dari dokter ngasih alternatif, ini Pak, misalnya Bu, ini pilihannya ada rumah sakit ini mau yang mana? Betul. Begitu ya? Begitu. Seharusnya FKTP. Iya, jadi Pak. kalau misalnya ada FKTP yang langsung saja ini ke sini gitu kan, sahabat Prospen boleh ngomong dong. Boleh gitu dong. Kan? Boleh ngomong ada nggak ini keluar? Gitu kan? Boleh Pak. Ya itu hak dari kita untuk sebagai menentukan. Peserta. Ya. Betul. Cuma tadi bisa saja tidak dapat yang kita inginkan karena bisa tidak sesuai zonasi atau memang tidak keluar by sistemnya Pak. Ada nggak tipsnya biar keluar? Enggak sih Pak, selama ini kalau yang saya di lapangan ya nggak ada sih tips tertentu. Tapi ada beberapa rumah sakit yang dia bukanya misalkan di hari Senin sampai Rabu dia akan buka, atau dia yang bukanya kuotanya itu hanya di hari Senin. Nah nanti di hari berikutnya dia nggak ada gitu misalkan. Oh jadi tergantung rumah sakit sebenarnya ya bukanya. Iya. Kan itu gitu Pak. Dok ini kira-kira aja kita spill ya, belum tentu bener ini ya. Iya. Jadi kan kita kan waktunya kan 90 hari rujukan. Nah kalau misalnya kita datang hari ini, itu yang terbuka itu yang hari ini praktek ya? Iya dong. Kayaknya begitu ya? Betul. Padahal sebenarnya kita bisa dipakai 90 hari dong. Iya, bisa. Berarti caranya adalah kita nyari dulu sebenarnya dokter ini, misalnya kita menujunya dokter apa? Dokter ini prakteknya hari apa? Kita ke FKTP hari itu juga ya? Atau hari itu kita datang, kita tuju rumah sakitnya, kemudian nanti begitu kita mau untuk rujukannya, kita bisa milih di Mobile JKN Pak, jadwal dokternya siapa aja. Hak peserta memilih dokter. Biar dapat rumah sakitnya dulu. Oh, rumah sakitnya dulu. Biar rujukannya dapat yang itu. Iya, bisa. Jadi kan tips pertama itu kan misalnya biar dapat rumah sakitnya yang mana sesuai yang dituju, kita lihat. Kita sakitnya sakit apa? Misalnya yang paling banyak kan sakit penyakit dalam gitu kan. Penyakit dalam ini dokter ini prakteknya hari apa? Nah, kita datang di sana itu terbuka katanya rumah sakitnya. Biasanya begitu katanya. Atau dibantu sama dokternya untuk pemilihan tanggal rujukannya nanti, Pak. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi hari ini tapi ada pemilihan tanggal rujukan kapan? Ya, misalnya kita tanggal 25 sekarang. Ya. 25 berarti nih, gitu kita bilang kita mau besok ke rumah sakit kan ditanya sama dokter ya. Kapan mau ke rumah sakit besok? Oh tanggal 26. Begitu tanggal 26 ditulis nanti akan keluar rumah sakitnya gitu ya. Betul. Tapi kalau yang saya biasanya lakukan sih Pak, dia datang di hari itu, saya di hari itu, di tanggal itu. Jadi nanti pasien tetap akan bisa milih hari apapunnya, gitu. Cuma kan ini pemasaran pilih rumah sakitnya kan? Iya, maksud saya itu kan yang hari itu. Tapi kan kalau misalnya sebenarnya dokternya itu besok prakteknya, tapi datang ke FKTP sekarang, bilang aja ke dokternya
saya mau Besok. MPL-nya besok. Iya. Nanti akan buka Keluar. itu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan. Ini salah satu tips ya. Iya, Ya, iya. ini perlu untuk sahabat Prospen, silakan nanti dicoba ya Iya. sahabat-sahabat Prospen. Bener apa tidak? Saya juga belum nyobain gitu kan. Tapi saya dengar-dengar Dokter Agung dari Brimedika Malang juga bilang seperti Iya. itu. Tapi kata Dokter Tia juga, makanya ada yang 5, ada yang 10 Iya, itu betul, Pak. tergantung waktu itu jam yang lagi Jamnya, bukanya di mana. Gitu. betul. Oke. Kalau gitu paling tidak sudah ada Ya. untuk milih ya, walaupun tetap ya Dok, sebagaimana tadi Dokter Tia sampaikan, jangan berharap 100% akan terpenuhi. Ya. Tetapi kita ada trik-triknya dan upaya-upayanya supaya Iya. bisa dapat seperti itu. Betul. Nanti masalah mau datangnya besok, mau pas waktunya kapan lagi, tidak ada masalah. betul. Itu pakai JKN Mobile lagi kita mainannya ya, yang tadi sip. disampaikan sama dokter. Oke. Oke ya. Sekarang berarti kita kalau misalnya Dok, Ya. setelah datang ke FKRTL, Iya. nanti FKTP dikasih ini nggak? Dikasih feedback nggak dari rumah sakit yang lanjutan tadi? Feedbacknya adalah Feedbacknya dikasih seperti tahu apa, bahwa ini pasiennya sudah diperiksa sama kami, gitu. Ya. Seperti apa? Ada nggak? Ada komunikasi nggak atau kelihatan nggak? Kan di dalam ini kan riwayat medisnya nanti akan Ya. kelihatan. Ada nggak? Oh, ada di iCare itu, Pak. Kita bisa lihat di iCare. Jadi misalkan nih pasiennya sudah 90 hari ya, Pak. Perpanjang nih gitu ya, misalkan mau perpanjang. Nah, itu nanti kita akan buka dari dokter itu ada iCare namanya yang dari BPJS, akan kelihatan di situ. Di situ komunikasinya kita sebenarnya. Oh. Pasien ini kita rujuk, ada tuh nanti tanggal sekian datang ke FKTP, tanggal sekian datang ke FKRTL. Dikasih Terus obat apa aja gitu sih ya. yang sudah dilakukan, Iya, resume medisnya. iya, resume medisnya itu betul, ada ya? resume medisnya ada. Jadi nanti kesimpulannya apa? Rujuk balik kah? Iya. Gitu iya. atau dikembalikan ke Vaskes gitu. Oh gitu ya. Komunikasinya begitu, Pak. Berarti sebenarnya waktu ngasih rujukan itu, Iya. itu ada komunikasi ya. Ada. Jadi kalau misalnya 90 hari, Iya. terus udah gitu tidak dipakai-pakai, Iya. gitu kan, males gitu kan misalnya. Terus nanti pas mau 90 hari datang lagi, kelihatan lah kok bolong gitu kan. Betul. Betul bolong, Pak. Betul. Oh iya betul bolong. iya, Jadi iya, memang nggak ada anamnesanya, apa resume medisnya kosong. Iya. Iya. Berarti itu komunikasinya pakai iCare itu Iya, ya. betul, Pak. Berarti kalau misalnya mau sebelum 90 hari itu harus berapa hari sih datangnya sebelum 90 hari itu ke FKTP? Ya bebas, Pak. Biasanya sih seminggu lah sebelum habis. Oh, seminggu. Jadi nggak apa-apa ya, seminggu sebelum habis datang Iya. lagi. Kalau sebulan sebelum habis gimana? Boleh aja kok, Pak. Boleh aja? Pokoknya kan masih dalam masanya. Jadi jadi kalau 90 misalnya masih dalam kita masa. itu adalah 25, sekarang 25 September, kan Oktober, November, anggap 25 Desember. Ya. Kita 25 Oktober sudah ngajukan boleh ya? Ngajukan lagi rujuk. Biar jadi 3 bulannya nanti sampai Januari gitu. Sudah, tapi udah habis. Belum gitu. habis. Belum, nggak boleh. Nggak bisa, Pak. Jadi bisanya itu, Setelah habis 90 hari. oh jadi harus habis dulu baru Iya. bisa. Iya, Pak. Cuma bisanya itu ya terserah kapan aja gitu, mau Iya. datang lagi. Iya. Oh, jadi kalau masih di 90 hari nggak boleh ya? Masih dalam masa idahnya, Pak. Iya. Tadinya saya pikir biar perpanjangannya lebih cepat gitu kan, biar lebih tenang gitu kan. Ya, nggak Nggak boleh ya? bisa. Harus sudah habis 90 hari, Ya. baru bisa minta, bisa datang lagi. Betul. Dikasih rujukan atau tidak rujukan, itu tergantung indikasi medis waktu itu juga. Ya? Iya, karena begitu datang pemeriksaan ulang. Iya, dan ada iCare itu kan, akan kelihatan komunikasi itu sebenarnya kan Iya, pemeriksaan betul. ulang. Apakah ini sebenarnya sudah selesai, kata Iya, dokter juga, betul. atau misalnya ini perlu dikasih rujukan lagi. Iya. Itu kan sudah ada di iCare juga kan. Atau ya, Dok, ya? ternyata absen. Absen Mangkir tadi, tidak datang. mangkir nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya, betul. Nah, ini yang banyak juga terjadi ya, Iya, Dok ya. gimana? Mungkin ada juga pengalaman. Jadi ada satu orang pasien, Iya. lalu sakitnya itu tidak cuma satu, gitu kan? Iya. Sakitnya tidak cuma satu. Apakah dikasih rujukan 2 atau dikasih satu rujukan dengan 2 indikasi medis?
yang akan diberikan satu rujukan dengan satu diagnosanya. Jadi cuma satu rujukan itu satu diagnosa. Iya. Tapi kan sakit kedua. Iya, nah itu tidak bisa di hari yang sama sekaligus, Pak. Ada pengalaman nggak dok yang seperti itu? Ada sih. Iya, iya. Contohnya apa? Sakit apa? Ya. Nah ini pengalamannya juga gini Pak, dua poli yang berbeda. Ya, dua poli yang berbeda. Jadi datang ke saya dengan penyakit dalam deh. Oke, rujuk. Nah kemudian rujukan untuk yang ke poli giginya habis, gitu ya. Dalam satu hari itu nggak bisa keluar dua rujukan. Jadi nanti untuk yang satunya lagi di hari berikutnya, gitu. Oh, berarti sebetulnya bisa dua rujukan asal penyakitnya berbeda ya. Tapi tidak boleh di hari yang sama. Betul, Bapak, tidak bisa sekaligus. Karena kalau di hari yang sama tidak bisa keluar gitu kan rujukannya itu. Betul. Tapi kalau besoknya datang lagi ke FKTP Di lain harinya. Di lain hari. Betul. Sakitnya yang lain itu bisa. Bisa, Bapak. Kalau hubungan dengan ini kan biasanya di rumah sakit itu ada rujukan internal, dok. Iya. Iya, itu seperti apa? Kalau pengalaman saya nih Pak, biasanya sih diminta untuk kembali ke FKTP dulu Pak, untuk rujukan ke yang itu. Jarang. Kalau yang jauh ya mungkin ya. Ya. Tapi kan kalau misalnya sakitnya gini dok, sakitnya misalnya tadi kan dalam, lalu perlu rujukan ke jantung, ke poli jantung, nah, itu mungkin masih bisa. Itu rujukan internal. Karena untuk memastikan penyakit yang ini perlu diperiksa itu internal ya. Tapi kalau yang tidak ada hubungan tadi dalam sama gigi itu bisa dua ya jalan. Atau ya, dalam dengan saraf, penyakit dalam dengan saraf, nah itu nggak bisa Pak. Ya, jadi artinya adalah kalau misalnya nanti ada yang sakit juga yang lain, terus ternyata tidak dilakukan rujukan internal di rumah sakit, sahabat-sahabat Prospan boleh datang dong ke FKTP untuk minta ini saya sakit ini mau diobati di FKTP atau dirujuk lagi kayak gitu ya. Jadi bukan datang minta rujukan. Bukan. Tapi kan saya sudah benar sekarang ngomongnya. Untuk datang minta pengobatan, apakah perlu dirujuk atau tidak kan kayak gitu. Saya kan harus sama dengan bahasanya nanti dengan bahasa sahabat Prospen kayak seperti itu. Betul Pak, betul. Nah, dok, ada nggak pengalaman waktu orang minta rujukan, terus misalnya merasa tidak pas atau ini, ada nggak orang yang misalnya datang ke sini, terus dia mintanya ke dokter apa atau sakitnya apa, dia ngerasa tidak sesuai lah dengan keinginannya, ada nggak? Terus balik lagi ke FKTP. Iya, ada yang marah, ada apa kayak gitu, ada nggak biasanya di sana? Alhamdulillah sih enggak ya, Pak Septian ya. Oh iya. Berarti mungkin tidak berani marah ke dokter Tianya, karena kalau di luar itu banyak yang suka ribut seperti itu. Iya. Atau mungkin pelayanan di Brimedika Bandung sudah pas terus ya, sesuai terus ya. Insya Allah ya Pak. Sebenarnya komunikasi yang baik, nanti pasiennya pun juga paham nanti gitu. Kadang gini ada juga mungkin tidak sesuai tapi mereka menyelesaikan dulu Pak sampai 90 hari. Terus nanti datang, dok saya kemarin sudah ketemu sama dokter ini tapi ternyata kok rasanya kayak gini-gini. Nah dokter juga akan mempertimbangkan Pak. Oh ya mungkin kita coba dokter yang ini ya gitu. Oh jadi kalau sudah 90 hari misalnya rujukan pertama. Betul. Lalu habis. Terus kita mau nyoba deh di rumah sakit yang lain, itu kan biar ada second opinion. Itu Pak. Bisa ya dikasihnya ke yang lain karena itu masih boleh kita memilih ya. Boleh. Masih boleh kita memilih. Jadi tidak harus kan kemarin sudah ke sini harus ke sini lagi. Justru kadang saya yang selalu follow up pasien Pak. Begitu dia perpanjang. Nah ini satu hal. Ketika perpanjang rujukan maka datanglah ke FKTP. Kenapa? Karena di situ ada pengisiannya. Pengisian tekanan darah, terus udah gitu segala macamnya ya pemeriksaannya gitu. Nah itu penting gitu. Jangan kayak ada juga nih case-nya kita cerita case di lapangan. Banyak yang tidak datang.
yang tidak, dan saya selalu marah kalau kayak Iya, gitu. iya. Ketika dia datang mau apa, perpanjang rujukan, pasiennya mana? Saya Iya, bilang, iya, oh nggak iya. ada pasiennya di rumah, silakan pulang bawa pasiennya. Kalau saya nggak mau yang kayak gitu. Kalau pasiennya susah dok? Itu kita lihat dulu. Kadang saya sampai video call. Iya. Bener nggak? Iya, iya. kita kan harus cross check gitu. Nah, ketika itu datang itu baru harus sesuai gitu. Oke, Dokter Tia, ini saya pikir sudah sangat jelas tadi, banyak sekali Ya. contoh-contoh juga yang disampaikan tentang rujukan. Mudah-mudahan ini memperjelas bagaimana atau menambah kepedean dari sahabat-sahabat Prospen untuk menggunakan BPJS. Ya. Karena gini dok, bahwa sahabat Prospen itu kan punya dua, punya BPJS Kesehatan dan punya asuransi kesehatan BRILife. Wah, luar biasa. Cuma asuransi kesehatan BRILife itu Ya. ada plafonnya. Kadang-kadang kalau sudah lanjut usianya itu di rumah sakitnya itu rada sering gitu, sehingga plafonnya habis dan tidak bisa kembali ke BPJS. Terus yang rawat jalan juga cuma bisa pakai BPJS. Cuma biasanya sahabat Prosper itu kurang pede gitu kan pakai BPJS. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi yang disampaikan itu bisa menambah pede ya. Dan mudah-mudahan memang pelaksanaan juga nanti selancar apa yang disampaikan oleh Dokter Tia ya. Dok, terakhir nih, saya ingin memastikan atau mungkin Dokter Tia bisa ngasih tips bagaimana caranya agar proses meminta rujukan atau misalnya melakukan pengobatan dan memerlukan pengobatan rujukan karena banyak yang sudah penyakit kronis itu bisa lancar. Kira-kira tipsnya apa? Bisa lancar, cepat gitu nggak mau lama nunggu gitu ya. Iya. Oke, tipsnya download dulu deh mobil JKN supaya bisa balik lagi harus punya mobil JKN. Iya, betul. Kemudian supaya bisa daftar antrian online. Antrian online. Itu antrian online itu bisa di FKTP, bisa di FKRTL ya? Iya. Dengan mobil JKN. Betul, Pak. Betul. Jadi itu kemudian lihat juga yang tadi yang seperti kita kemarin sudah obrolin untuk pemilihan FKTP-nya. Oh, milih FKTP-nya. Kemarin sudah dikasih tipsnya ya. Nggak usah diulang lagi. Betul. Tonton aja. Tonton aja. Kalau pengen tahu, tonton dulu. Tonton yang sebelumnya. Iya, paling ya kayak gitu sih. Selanjutnya yang tadi sudah kita bicarakan betul, yang kita bicarakan bahwa maksudnya ya datang ke sana kita serahkan sama dokter yang ada di FKTP yang terbaik untuk kita. Karena memang dokter yang sudah sekolah ya. Iya, kayak seperti itu. Iya, siap Pak Septian. Oke dok, saya pikir sudah cukup ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama sahabat-sahabat Prospen tentang cara menggunakan fasilitas BPJS, terutama adalah bagaimana cara berhubungan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dokter Tia. Apakah ada yang mau disampaikan? Karena mungkin kita sudah tidak usah lagi gitu kan. Nanti kecuali ada hal lain lagi mungkin saya minta Dokter Tia datang kembali. Siap, baik. Oke sahabat Prospen, kalau saran saya seperti yang sudah disampaikan Pak Septian bahwa jangan apa tadi Pak, jangan malu jangan pakai BPJS. Iya, harus pede lah. Harus pede. Karena kan pelayanannya sama kan, tidak dibedakan. Betul, pelayanannya tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Obat yang diberikan pun sudah sesuai formularium nasional, proses rujukan pun sudah sesuai ketentuan karena BPJS pun juga sangat-sangat terstandarisasi untuk semuanya. Itu sudah sesuai regulasinya. Jadi saya harapkan tetap jaga kesehatan. Kalau bisa BPJS dipakai untuk kunjungan sehat aja. Sahabat Prospen setuju ya Pak Septian ya? Karena ngapain sih dipakai buat kunjungan sakit ya Pak? Gitu. Oke, dari saya sih gitu aja. Salam sehat. Oke, kalau begitu kita tutup episode ke-7 kali ini dengan ucapan salam dekat, paham dan peduli dari YKP BRI dan Dokter Tia.